Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eri di konten pengen jadi dosen. Nah, hari ini kita akan coba buat video video pembelajaran dengan beberapa part, gitu. Adalah videonya itu tentang algoritma dan pemrograman. Nah, jadi karena ini algoritma dan pemrograman, jadi nanti ada prakteknya, teman-teman bisa ikuti aja. Nah, tutorialnya akan saya share berikut dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah, kita mulai saja bahasan kita, yaitu adalah algoritma dan pemrograman part 1 atau bagian pertama. Ini teori ya, jadi karena banyak, kita akan ada teorinya dan ada prakteknya. Nanti prakteknya saya akan menggunakan Java. Kenapa pakai Java? Karena Java itu secara struktur dia itu mungkin salah satu yang cukup rapih gitu. Jadi biar teman-teman nanti ketika mengikuti dan beralih dari Java ke pemrograman yang lebih populer, itu teman-teman mengerti secara alur dasarnya dulu gitu. Jadi nanti juga saya akan coba share beberapa source code atau coba praktekkan pemrograman yang mungkin lebih banyak diminati sekarang, seperti pemrograman website atau mungkin Python ya, atau mungkin bisa Android juga. Nanti kita coba Android ya. Oke, kita langsung saja masuk ke bahasannya, itu algoritma dan pemrograman. Nah, apa sih algoritma dan pemrograman itu? Algoritma itu awalnya itu ada dari sebuah masalah. Jadi kalau misalnya dalam industri, biasanya yang disampaikan para owner perusahaan itu, mereka sampaikan proses bisnisnya. Kita proses bisnis seperti ini, masalahnya seperti ini, pengen diselesaikan dengan sebuah program komputer. Nah, tapi tidak bisa dari masalah menjadi program komputer. Itu ada tahapannya atau ada perantaranya, itu ada algoritma. Algoritma itu yang menjembatani antara masalah dan program komputer. Jadi kita nggak bisa ada masalah kita langsung oke, saya mau bikin programnya saja. Oh, nggak bisa, kita harus terjemahkan dulu algoritmanya seperti apa nih, alur-alur yang dibutuhkan seperti apa. Nanti baru itu akan menghasilkan sebuah solusi gitu. Jadi yang sering terjadi adalah kita terlalu sering menerjemahkan masalah itu langsung dalam sebuah aplikasi. Oke, butuhnya ini, tapi kita tidak menerjemahkan dulu step by stepnya gitu. Nah, algoritma itu apa? Algoritma berasal dari nama penulis buku Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Algoritma adalah langkah-langkah yang logis dan struktur untuk menyelesaikan satu masalah. Nah, tadi di awal bahwa algoritma itu awalnya itu dari masalah dulu. Algoritma baru nanti jadi sebuah aplikasi atau jadi sebuah program komputer. Algoritma itu berurutan, pasti berurutan, sekuen, tidak berarti ganda, ambiguitas, atau berhingga. Jadi ada batasnya. Algoritma yang baik itu harus seperti itu ya. Jadi tidak boleh bergantung. Jadi kalau misalnya kita buat sebuah algoritma, kita buat sebuah struktur data atau struktur program, itu harus satu task itu menyelesaikan satu masalah gitu. Jadi jangan satu masalah diselesaikan dengan dua task, atau satu masalah menghasilkan dua keluaran ya, nanti dia akan menimbulkan makna ganda gitu. Terus berhingga, jadi aplikasi yang baik itu berhingga, jadi selesai. Jadi gak boleh aplikasi itu looping terus-terusan, jadi harus berhenti. Nah, terus cuma 5 ciri algoritma yang baik. Itu pertama, algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah. Program yang tidak pernah berhenti adalah program yang berisi algoritma yang salah. Nah, tadi disinggung di awal bahwa algoritma harus berhingga atau berhenti, jadi tidak boleh looping selamanya. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti ganda. Sama seperti yang tadi, algoritma memiliki 0 atau lebih masukan. Nah, algoritma itu setidaknya memiliki input ya, harus memiliki input. Terus algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Nah, algoritma itu memang tujuannya untuk mengeluarkan sebuah nilai atau sebuah value yang lain. Terus algoritma harus efektif juga. Nah, ini yang biasanya agak susah nih. Bagaimana kita menerjemahkan satu masalah dan membuat satu algoritma dari masalah tersebut, tapi itu harus efektif gitu. Jadi tidak boleh, karena dalam program itu erat kaitannya dengan resource atau sumber daya. Jadi kita juga harus memperhatikan sumber daya yang ada. Misalnya kita mendevelop sebuah aplikasi untuk handphone, untuk Android. Nah, kita harus tahu nih, handphone sekarang itu kemampuannya ada di mana sih. Terus kalau misalnya kita, mohon maaf, mungkin ada yang
dengan prosesor apa itu kan secara riset dia lebih tinggi, secara kemampuan dia lebih tinggi, dia bisa memproses banyak aplikasi. Namun ada perangkat yang secara result itu tidak terlalu mumpuni, jadi kita harus membuat algoritma itu lebih efektif. Jadi tidak boleh boros sumber daya, baik itu secara penggunaan data atau penggunaan logiknya ya. Nah, notasi algoritma itu ditulis dengan biasanya itu diagram alir atau flowchart, pseudocode atau program code. Jadi ada yang langsung menggunakan program gitu. Jadi nah ini untuk flowchartnya biasanya digunakan kalau misalnya kita menyampaikan pada klien nih, nanti urutannya seperti ini, tahapannya seperti ini. Karena biasanya klien ada yang minta algoritma kayak gimana gitu, urutannya kayak gimana gitu. Jadi mohon maaf ada kita singgung-singgung dunia bisnis atau klien supaya teman-teman tidak hanya belajar secara basic, tapi teman-teman juga paham dan terbayang kalau kedepannya itu algoritma itu kayak gimana. Ketika teman-teman masuk di dunia ilmu komputer atau informatika, teman-teman udah kebayang nanti itu kalau misalnya kerja sebagai programmer, nanti apa yang terjadi, apa yang diminta oleh klien, apa yang diminta oleh pimpinan perusahaan, dan apa yang bisa kita lakukan gitu. Selanjutnya contoh soal, misalnya itu mencari luas persegi panjang. Jadi bagaimana cara mencari luas persegi panjang dengan algoritma? Kita coba mulai itu seperti ini ya, bulat, terus input panjang dan lebar, jajar ganjang ini menunjukkan input atau output, terus ini proses persegi, luas diisi panjang dikali lebar, outputnya luas maka selesai. Jadi algoritmanya ada di sini ya. Algoritma intinya ada di sini, tapi secara keseluruhan ini algoritma umumnya, ini algoritma intinya atau rumusan. Secara pseudocode itu ditulis seperti ini ya. Menghitung luas segi 4 ini komen. Jadi dalam algoritma itu ada yang namanya komen atau dokumentasi. Ada yang menyebutnya dokumentasi, ada yang menyebutnya komen. Itu beda-beda dalam setiap bahasa pemrograman penulisannya. Tapi itu sangat diperlukan supaya kalau misalnya, karena program itu kan ini aja cuma sedikit, tapi kalau misalnya kita udah bikin program yang luas atau besar, itu kita biasanya lupa kalau ini tuh fungsi ini buat apa ya, variabel ini apa ya gitu. Nanti ini inputnya kemana? Itu gunanya komen. Jadi biasakan untuk menulis komen di setiap fungsi atau di setiap algoritma yang teman-teman bikin. Terus ada deklarasi variabel. Nah, ini ada luas, panjang, lebar sama dengan integer. Nah, luas, panjang, dan lebar ini adalah variabel ya. Jadi dalam program itu ada 3 unsur sebenarnya. Cuma ada 2 unsur, algoritma dan data. Nah, ini datanya, ini deskripsi setiap datanya, ini algoritmanya. Luas diisi panjang dikali lebar sama dengan output. Keluarannya, outputnya luas. Gitu. Jadi algoritma itu ditulisnya seperti ini, bisa seperti ini. Nah, terus karena apa itu program? Bedanya program dengan algoritma itu apa sih? Program adalah serangkaian instruksi yang disusun untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan komputer. Nah, ini kalau program itu produknya, algoritma itu isinya. Isi program itu algoritma dan data. Perwujudan atau implementasi teknis algoritma ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu sehingga dilaksanakan oleh komputer. Jadi algoritma itu implementasinya ada sebuah program. Jadi ini algoritmanya baik atau tidak, benar atau salah, implementasinya adalah diujinya adalah dengan sebuah program. Jadi programnya udah jadi baru terlihat. Nah, program adalah gabungan dari data dan algoritma. Jadi kalau data saja tidak bisa disebut program, algoritma saja tidak bisa disebut program, tetap harus ada data. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah merumuskan banyak algoritma, rumusnya dari A sampai Z, tapi datanya tidak ada, itu tidak disebut program ya. Jadi harus ada data yang mengalir. Nah, data dalam sebuah program itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada variabel, terus ada juga konstanta. Bedanya kalau variabel itu nilainya berubah-ubah gitu, berbeda dengan konstanta. Kalau konstanta itu biasa juga disebut static variable. Jadi nilai-nilai yang ditulis di awal atau yang sudah disediakan dan itu tidak bisa diubah gitu. Jadi misalnya kalau contohnya itu adalah V ya, V dalam rumus
luas lingkaran. Itu kan V dikali jari-jari ya, dikali jari-jari katua ya kalau nggak salah, mohon maaf kalau salah. Nah, jadi V itu adalah konstanta, yaitu tidak bisa diubah gitu. Atau misalnya dalam fisika itu ada G ya, itu kan biasanya itu kan diisi 10 ya, dan sebagainya, itu adalah konstanta. Dan kita juga bisa menerjemahkan konstanta itu tergantung dari kasusnya. Nah, terus bahasa pemrograman, nah ini yang paling asik nih. Biasanya pertanyaan itu adalah, saya mau belajar algoritma, saya ingin bikin program, saya ingin belajar jadi seorang programmer, tapi bahasa program apa yang harus saya pelajari? Dari sekian banyak program atau dari sekian banyak bahasa pemrograman yang bisa dipilih, mana sih yang cocok buat saya, mana yang cocok buat kita. Nah, program itu ditentukan dari jenis programnya. Jadi program itu masih sekarang tuh masih ada 3 ya. Jadi desktop program atau program aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan aplikasi website. Tapi semua sekarang sudah mulai campur-campur, jadi misalnya kita develop mobile itu juga masuk ke website. Kita develop website itu juga bisa di running secara desktop. Tapi secara default itu ada 3. Nah, mana yang cocok itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, klien itu dia mau bikin landing page untuk media promosi, untuk company profile. Nah, company profile itu gak mungkin desktop. Kemungkinan besar dia itu adalah website ataupun aplikasi mobile maksudnya, aplikasi handphone gitu. Nah, bahasa program yang dipilih itu disesuaikan. Misalnya, kalau misalnya website bisa menggunakan PHP, HTML, atau misalnya itu CSS dan lain sebagainya, banyak gitu. Kalau misalnya kita mau mengolah data, misalnya tuh untuk pengolahan data kita bisa menggunakan Python, R, dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya untuk desktop kita bisa pilih Java, C, C++, masih banyak yang bisa kita gunakan. Nah, ini yang paling dasar yang bisa. Nah, dalam program ini sesuai yang sudah saya sampaikan di awal, karena kita ada prakteknya akan saya sampaikan menggunakan Java. Tapi teman-teman gak usah khawatir yang misalnya pengen belajar Python, nanti kita juga akan bahas Python, bahas juga PHP. Kita coba PHP-nya menggunakan Laravel supaya lebih advance ya, supaya lebih asik juga pakai Laravel, atau bisa pakai CI juga. Nanti kita akan coba bahas satu-satu. Oke. Nah, sekian saja video saya kali ini. Nanti langsung masuk ke part selanjutnya, yaitu praktek ya. Kita akan coba praktek buat algoritma sederhana, menyelesaikan tadi permasalahan mencari luas persegi panjang dengan algoritma atau dengan program Java. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.